sampai di materi terakhir, yaitu bab tentang menyebarkan ajaran agama Islam di negeri kita. Harus paham, harus tahu bahwa ada 9 ulama, ada yang disebut wali songo dalam bahasa Jawa. Kita akan bahas satu, silahkan disimak. Nah, wali itu adalah wakil artinya ya. Di Indonesia wali songo penyebar agama Islam jasanya sangat besar. Artinya mereka memiliki ilmu agama yang tinggi dan berakhlak mulia. Diterima dakwahnya oleh masyarakat. Islam. Wali songo adalah sebutan yang diberikan kepada para penyebar agama di Indonesia. Mereka adalah para ulama yang berpengetahuan agama yang sangat tinggi, ketaatan kepada Allah juga sangat dalam. Ini kedekatan dengan Allah. Allah memberikan mereka karomah. Paling mulia, karomah adalah kemuliaan. Kuatan keajaiban yang diberikan oleh Subhanahu. Ada 9 ya nah ya di sini kita perhatikan. Yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Syahid Sunan Kalijaga, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Kita bahas satu-satu. Sunan Gresik adalah tokoh tertua di antara wali songo. Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama besar, guru besar, dan para wali bahkan yang penasihat bagi sultan-sultan di sana. Ketika dewasa dia diperintahkan untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan bersama 40 rombongan tiba di Gresik yang pada tahun 1380 Masehi. Saat itu Nusantara dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim dan rombongan kemudian menetap di desa Rehan, kota Gresik. Menyebarkan agama Islam dari warung, kemudian jual keperluan penduduk lama-kelamaan warung dan lain. Setelah itu tabib atau dokter ya. Mengobati penyakit dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran, masyarakat pun mulai tertarik dan mengikuti Islam. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim dan masjid dan pesantren banyak yang datang. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim juga dikenal sebagai pribadi yang santun dan juga murah hati. Mengikuti ajaran Islam betul-betul mengikuti sifat Rasul, jadi sifat sidik fatona. Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 dikenal dengan yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nama aslinya Ali Rohimahullah. Dia adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi dan Dewi Chandra Bulan. Wah, seorang ulama dari Samarkand, dari Asia Tengah ya. Menurut catatan sejarah, ia lahir 1410. Sunan Ampel datang pada Nusantara tahun 1443 bersama keluarganya mendarat di pantai Tuban. Kepribadian yang santun membuat masyarakat tertarik mengikuti ajarannya, kemudian menikah dengan Bupati Tuban. Ini agama Manila. Anak-anak putra putrinya menjadi wali juga ada Makdum Ibrahim, Sunan dan Raden Qasim atau Sunan. Ini ada 2 anaknya yang menjadi Sunan juga ya tadi. Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat itu anaknya Ampel. Ya, kemudian daerah dakwahnya di Surabaya, dia mendirikan pesantren juga, banyak masyarakat yang datang. Nah, moh limo, moh itu moh tidak moh limo artinya 5. Perbuatan itu adalah tidak mau berjudi, tidak mau mabuk, mau main, mau ngombe, tidak mau mencuri, mau maling, mau narkoba,
Muhammadan, tidak mau Muhammadun, tidak mau berziarah. Dengan ajak muhrimah ini masyarakat terhindar dari perbuatan maksiat dan menjadi orang yang taat ibadah. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri, putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sukadadu, tadi ya, Sunan Giri. Ayahnya adalah seorang ulama dari Gujarat atau India. Ya. Kemudian Raden Paku pertama kali mendapat pendidikan agama dari pesantren, pimpinan dari Sunan Ampel. Setelah bertahun-tahun belajar pada Sunan Ampel, Raden Maulana Ibrahim atau mereka berdua diutus oleh Sunan Ampel menimba ilmu di Mekah. Kemudian Sunan Ampel mempertemukan Maulana dengan ayah kandungnya. Mereka berdua berguru. Setelah belajar selama 7 tahun, mereka kembali ke Jawa dan kemudian memintanya mendirikan itu menjadi cabang berarti ya dari awal mula Islam di Indonesia itu banyak pertama. Dan kalian ada di kemudian tanah itu cocok dengan yang di kiri, pesantren menjadi pusat kajian tauhid dan fikih dan juga dikenal sebagai Sunan Giri itu ahli politik dan ketatanegaraan, cara pedoman kerajaan keraton seperti inilah yang digunakan di Demak, Pajang dan Batam. Wafat 1506 di Gresik juga sama. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, lahir 1448, ayahnya seorang sultan di Mesir, Syarif Abdullah, ibunya adalah Raja Sri. Syarif Hidayatullah dari dunia pergi ke Cirebon, kemudian di sana Raja Syarif Hidayatullah wafat dimakamkan di Pasir Jati. Kampus di Syarif Hidayatullah. Mahdum Ibrahim alias Sunan Bonang, ya, kemudian berdakwah di Tuban, acaranya. Untuk bekerja dakwahnya, Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di Tuban. Ketika Sunan Bonang menaruh buku gamelan, masyarakat berbondong banyak metode dakwah, salah satunya dengan musik, dengan ini yang diajarkan oleh Sunan Bonang, gamelan. Ya. Nah ini lagunya Opik ini Tombo Ati alias Tombo Ati. Tombo Ati ada 5 perkara ini. Terus sebenarnya syair ada juga Sunan Bonang. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua rajin sholat malam tahajud. Di umat hati itu ada 5 ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, rajin berpuasa, serta banyak berzikir. Ajaran Sunan Bonang meliputi tasawuf, bersembunyi dengan fikih. Dalam hidup sehari-hari orang harus bersikap rendah hati dan tidak asal. Selanjutnya Sunan Derajat, ya ini Sunan Bonang sama juga mendirikan pesantren, basis keislaman yang paling kuat makanya di Indonesia itu pesantren ya. Salah satu nasihat Sunan Derajat kepada muridnya, Bapang dan Sipangi ono catur, jangan mendengarkan perkataan orang lain. Depan kita bisa jadi dia menjelekan orang lain di depan orang lain, bisa jadi ketika kita nggak ada kita. Sunan Derajat wafat 1552 museum dapat ada museumnya ya, museum Sunan. Kemudian Sunan Kudus, ayahnya adalah Sunan Kudung, ibunya Syarifah Herlina. Sunan Kudung adalah panglima kerajaan Demak ketika ayahnya wafat. Ja'far Shadiq menggantikan posisinya sebagai panglima perang. Setelah tidak menjadi panglima perang, Ja'far Shadiq memutuskan untuk berdakwah di Tajuk, kemudian mendirikan masjid. Ini yang menjadi Kudus, kemudian mengenalnya Kudus. Ada ya, Ja'far Shadiq kemudian kemudian Sunan Kalijaga atau nama Said atau Syahid, dia adalah putra dari Bupati Arya Wilwati Kota. Tiktok. Sunan Kalijaga disebut juga dengan Syekh Malaya, muridnya Sunan. Sunan Bonang memutuskan dakwahnya pada mulanya Sunan Kalijaga, setelah itu berdakwah ke Dalimahu dan menyebarkan agama
Islam memadukan dakwah dengan budaya masyarakat. Ini yang menggunakan wayang ya, wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran batik, dan Abdullah Semarangan juga itu karya Sunan Kalijaga. Jadi berdakwahnya menggunakan seni dan juga wayang. Jadi ketika itu ada hiburan nonton wayang yuk, nonton wayang, terus dibimbing semua mengucapkan dua kalimat syahadat luar biasa. Juga menginspirasi pagi ya, nggak boleh pakai robot terus sekarang pakai wayang. Terakhir, Raden Umar Said atau Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam di Gunung Muria, Jawa Tengah, dengan hati kudus hingga profesional Pulau Jawa. Sunan Muria berusaha mengislamkan tradisi kebudayaan sedikit demi sedikit. Sunan Muria menciptakan tembang seperti Sinom Kinanti Sumuhun. Nah, teman-teman Sunan Muria mengajak orang-orang belajar yang sama dua kelas di mata pelajaran bahasa Sunda. Sunan Muria dikenal orang suka berdakwah pada rakyat jelata di mana oleh karena itu dakwahnya cukup luas dan tersebar. Suka berdakwah topongeli mengikuti. Sunan Muria wafat 19 kilo dari kota Kudus, sekarang Batu. Jadi ya, kita bisa meneladani sifat-sifat wali songo, yaitu pertama berdakwah dengan cara damai. Tidak ada satupun dari 9 ulama ini yang menggunakan kekerasan dalam akan diterima sesuatu tidak berkeras dengan strategi damai, berdakwah dengan cara yang baik. Kemudian toleransi terhadap kebudayaan masyarakat. Jadi Islam itu adalah agama langit yang bumi. Langit bijak, di situ langit dijunjung. Islam datang tidak untuk merubah tradisi yang ada, tapi untuk mengubah yang tadinya kebiasaan buruk, kebiasaan syair, lagu-lagu itu semua boleh kalau mengingatkan kepada baik. Selanjutnya menyatuni fakir mas. Dakwah juga ini wali songo. Dakwah juga menimbulkan efek yang luar biasa, tidak hanya dari jiwa ya, dari batin, dari ajaran agama, tapi juga bagaimana caranya agar membantu sesama. Bagaimana juga agar mereka diberi tanah garapan untuk pertanian, mereka diberi pekerjaan, berarti mereka belajar tanpa dipungut bayaran. Boleh menunjukkan bahwa Islam melayani bagi muslim. Rajinlah bersedekah sebagai bukti kecintaan. Silakan mengenai materi sama ini harus dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.